Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mutia, Bu, yang tadi membuat janji konseling hari ini. Oh Mutia, oke silakan masuk Mutia. Selamat siang. Kamu duduk santai aja ya, senyaman kamu di sini. Jangan terlalu merasa tegang atau kaku karena di sini kita hanya akan berbincang dengan suasana yang santai dan aman. Iya, Bu, selamat siang. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama Mutia. Ibu senang kamu bisa datang ke sini hari ini. Kamu boleh menyesuaikan posisi duduk kamu dulu supaya lebih nyaman ya. Karena kenyamanan kamu itu penting agar kamu bisa lebih tenang dalam berbicara nanti. Iya, Bu. Sebelum kita mulai bicara lebih jauh, Ibu ingin kita saling mengenal dulu supaya suasananya nggak canggung. Perkenalkan, nama Ibu Mariska, biasanya dipanggil Bu Mariska. Ibu adalah guru bimbingan dan konseling di sekolah ini. Dan tugas Ibu salah satunya adalah mendampingi siswa ketika mereka ingin berbagi cerita atau sedang menghadapi sesuatu. Kalau kamu sendiri, boleh Ibu tahu siapa nama panjangnya dan dari kelas mana? Saya Izati Najwa Mutia, Bu. Saya biasanya dipanggil Mutia. Saya dari kelas 12 IPA 2. Oke, Mutia. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Ibu senang kamu bisa bertemu langsung hari ini dengan Ibu. Kehadiran kamu ini langkah yang baik ya di sini karena gak semua orang berani untuk datang atau mulai cerita tentang dirinya. Iya, Bu. Mutia, sebelum kita masuk ke pembicaraan kita yang lebih dalam, Ibu mau tahu dulu nih keadaan kamu hari ini. Kamu bisa ceritain dengan santai aja, nggak usah buru-buru. Ibu akan dengerin kamu. Eh, Alhamdulillah, Bu, keadaan saya baik-baik saja. Walaupun agak capek sedikit. Ibu bisa memahami mungkin karena aktivitas sekolah ya yang cukup padat. Apalagi kamu sekarang udah kelas 12 ya. Iya, Bu. Yang biasanya banyak tuntutan, tapi Ibu senang dengar kamu masih dalam keadaan yang baik. Terima kasih juga udah mau berbagi sedikit tentang kondisi kamu. Iya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, tadi kamu sebelum kesini sedang mengikuti pelajaran atau atau emang diarahkan oleh guru untuk datang ke ruang BK? Saya disuruh kesini sama guru mata saya, Bu, kebetulan. Jadi tadi cuma dikasih tugas, jadi setelah selesai tugasnya saya langsung kesini. Oke, berarti kamu emang diarahkan ke sini ya. Ibu menghargai sekali kamu bisa datang ke sini dan meluangkan waktu untuk proses ini. Itu nunjukin kalau kamu mau mencoba terbuka dan mencari pemahaman tentang diri kamu lebih dalam lagi. Iya, Bu. Mutia, sebelumnya Ibu mau tanya, ini pertama kalinya kamu datang ke ruang BK atau sebelumnya udah pernah? Kebetulan ini pertama kali, Bu, jadi saya agak bingung juga. Iya, itu nggak apa-apa, wajar banget. Banyak siswa juga yang baru pertama kali datang tuh merasakan hal yang sama, kayak bingung, canggung, atau bahkan sedikit khawatir. Tapi kamu nggak perlu merasa kayak gitu ya terlalu lama, karena di sini kamu berada di tempat yang aman banget untuk bercerita. Iya, Bu.
Sebelum kita masuk ke pembahasan masalah, Ibu mau jelasin tentang apa itu konseling supaya kamu punya gambaran sedikit nih dan nggak salah paham tentang sesi konseling ini. Dalam konseling itu, Ibu bukan orang yang akan langsung menyelesaikan masalah kamu, tapi Ibu akan menjadi teman yang mendengarkan, memahami, dan membantu kamu agar kamu sendiri bisa menentukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Jadi, di sini kamu punya peran yang sangat penting, yaitu berani untuk jujur, terbuka, dan mengenali apa yang kamu rasakan. Jadi saya boleh lebih aktif. Iya, betul sekali Mutia. Karena Ibu percaya bahwa setiap individu termasuk kamu sebenarnya punya kemampuan untuk memahami dirinya sendiri dan menentukan keputusan yang terbaik untuk dirinya. Ibu cuma akan menemani Mutia dan membantu proses itu. Tapi Bu, saya agak takut. Saya tidak mau kalau teman-teman saya tahu saya kesini. Ibu bisa paham sih perasaan kamu Mutia. Mungkin kamu merasa khawatir, takut dinilai oleh teman-teman ya, takut disalahpahami gitu. Ya Bu, saya takut dianggap aneh. Perasaan itu sangat wajar sih, dan banyak orang juga merasakannya ketika ada di situasi yang baru seperti ini. Tapi Ibu mau kamu merasa lebih tenang ya, karena dalam proses konseling ini ada namanya kode etik konseling. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Artinya semua hal yang kamu ceritakan di ruangan ini akan Ibu jaga dengan sangat baik. Ibu nggak akan menyampaikan cerita kamu kepada siapapun, baik itu teman, guru lain, ataupun pihak lain tanpa izin kamu terlebih dahulu. Jadi benar-benar dirahasiakan ya Pak? Iya, benar sekali. Ibu sangat menjaga kepercayaan yang diberikan oleh setiap siswa. Apa yang kamu sampaikan di sini adalah hal yang bersifat pribadi dan itu menjadi tanggung jawab Ibu untuk menjaganya. Tujuannya supaya kamu bisa merasa aman, nyaman, dan bebas untuk mengekspresikan apa yang kamu rasakan tanpa rasa takut atau khawatir. Ya Bu, saya jadi agak lega dengarnya. Ya, Ibu senang dengar kamu mulai merasa lebih lega ya. Itu artinya kamu mulai merasakan bahwa tempat ini cukup aman untuk kamu, dan memang harapan Ibu kamu bisa menjadikan ruang ini sebagai tempat yang nyaman untuk bercerita. Iya Bu. Sebelum kita mulai lebih jauh, gimana kalau kita buat kesepakatan waktu terlebih dahulu supaya proses ini bisa berjalan dengan nyaman untuk kita berdua. Menurut kamu apakah waktu 50 menit cukup untuk sesi kita hari ini? Kalau dirasa kurang, nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Iya Bu, saya rasa cukup. Oke, baik. Berarti kita sepakat menggunakan waktu sekitar 50 menit ya untuk hari ini. Ibu akan berusaha menggunakan waktu ini sebaik mungkin untuk mendengarkan kamu. Iya Bu. Sekarang Mutia nggak perlu buru-buru. Coba tarik napas dalam-dalam, pelan-pelan dulu. Dan ketika kamu sudah siap, kamu boleh mulai menceritakan apa yang sedang kamu alami atau rasakan akhir-akhir ini. Ibu ada di sini untuk mendengarkan kamu dengan penuh perhatian. Ya Bu, saya mau cerita. Saya sedih Bu. Belakangan ini saya sering dimarahi oleh guru-guru di kelas. Hampir setiap hari rasanya ada saja yang menegur saya. Dan itu membuat saya merasa tidak nyaman Bu setiap kali harus masuk pelajaran. Kadang sebelum masuk kelas, saya saja sudah merasa cemas duluan. Kamu merasa sedih karena belakangan ini
sering dimarahi oleh guru, dan pengalaman itu buat kamu jadi nggak nyaman bahkan sebelum pelajaran dimulai. Nah, seolah-olah ada rasa cemas yang muncul lebih dulu ya sebelum kamu benar-benar masuk kelas. Iya Bu, benar sekali. Saya jadi takut duluan, takut dimarahin lagi. Terus rasanya seperti saya selalu salah di mata guru-guru. Padahal sebenarnya saya juga tidak bermaksud untuk membuat mereka marah pada saya. Ibu bisa nangkep kalau kamu merasa seperti selalu ada di posisi yang selalu disalahkan ya. Padahal di dalam diri kamu sendiri, kamu nggak punya niat untuk melakukan kesalahan itu. Perasaan itu pasti buat kamu jadi merasa nggak nyaman dan mungkin juga merasa tertekan. Iya Bu, apalagi kalau dimarahinnya di depan teman-teman saya yang lain. Saya jadi malu dan gimana ya Bu, saya jadi merasa takut dipandang aneh sama kawan-kawan saya. Nah, rasanya seperti semua orang itu melihat ke arah saya dan saya ingin sekali menghilang dari situasi itu. Kamu merasa sangat malu ketika dimarahi di depan teman-teman, seolah-olah perhatian semua orang tertuju ke kamu. Dan itu buat kamu ingin menghindar atau bahkan ingin tidak berada di situasi itu sama sekali. Iya Bu, setelah itu saya jadi kepikiran terus, saya overthinking. Sampai di rumah pun saya masih teringat, jadi rasanya saya itu tidak tenang. Jadi pengalaman dimarahi itu nggak cuma berhenti di kelas aja ya, tapi kebawa sampai ke rumah dan terus teringat sehingga buat kamu sulit merasa tenang. Ya Bu, saya jadi merasa tidak percaya diri lagi sekarang. Dulu saya tidak seperti ini. Kamu merasakan ada perubahan dalam diri kamu. Dari yang sebelumnya mungkin lebih percaya diri, sekarang menjadi lebih ragu dan kurang yakin dengan diri sendiri. Ya Bu, saya jadi merasa seperti bukan diri saya dulu. Itu pasti nggak mudah ya Mutia, ketika kamu merasa seperti kehilangan versi diri kamu yang kamu kenal. Ya Bu, saya juga bingung kenapa saya bisa jadi seperti ini. Nggak apa-apa kalau kamu masih ngerasa bingung. Kita bisa pelan-pelan memahami ini bersama-sama. Kalau ibu boleh tanya lebih jauh, menurut kamu sendiri, apa yang biasanya membuat guru sampai memarahi kamu? Kamu bisa ceritakan dengan santai aja ya, ibu pasti akan mendengarkan. Mungkin karena saya sering tidak mengerjakan tugas Bu, atau kadang saya mengerjakan tapi saya tidak mengumpulkan. Jadi salah satu hal yang sering terjadi adalah ketika kamu nggak ngerjain tugas atau lupa mengumpulkan tugas, dan itu buat guru jadi marah ya. Ya Bu, itu yang paling sering sih. Kalau ibu coba memahami lebih dalam lagi, sebenarnya apa yang kamu rasakan ketika mendapat tugas-tugas itu? Apa yang terjadi dalam diri kamu sampai akhirnya tugas itu nggak kamu kerjakan atau tidak kamu kumpulkan? Saya sebenarnya ingin mengerjakan Bu, tapi entah kenapa saya merasa malas sekali akhir-akhir ini. Seperti nggak ada tenaga, nggak ada semangat. Akhirnya saya jadi menunda tugas. Kamu sebenarnya punya keinginan untuk mengerjakan, tapi ada perasaan malas atau kehilangan energi yang membuat kamu menunda-nunda ya? Iya Bu, saya sering bilang ke diri saya sendiri, kayak nanti aja deh gitu. Tapi akhirnya malah tidak saya kerjakan sama sekali. Seperti ada kebiasaan nunda yang terus berulang ya, dan
Tanpa disadari, penundaan itu membuat tugas semakin numpuk. Iya Bu, kalau sudah menumpuk saya malah makin nggak mau buat ngerjainnya karena rasanya udah terlalu banyak. Jadi saya makin males ya. Jadi ketika tugas sudah banyak, bukannya kamu terdorong untuk menyelesaikan, tapi justru membuat kamu semakin merasa berat dan akhirnya menghindar. Iya Bu, saya rasanya seperti terjebak. Ibu bisa memahami bahwa itu seperti lingkaran yang membuat kamu semakin sulit keluar ya. Semakin ditunda, semakin numpuk, dan semakin berat untuk memulai. Iya Bu, saya juga capek dengan kondisi saya yang seperti ini. Kamu merasa lelah bukan hanya secara fisik ya, tetapi juga mungkin secara pikiran karena terus memikirkan hal ini. Iya Bu, saya capek banget rasanya. Kalau ibu boleh tahu, ketika kamu merasa malas atau tidak semangat itu biasanya apa yang ada di pikiran kamu saat itu? Kadang saya merasa seperti tercuna Bu. Tugasnya banyak banget nih, banyak sekali, dan saya tidak merasa tugas itu akan selesai. Jadi muncul pikiran bahwa tugas itu terlalu banyak dan terasa seperti tidak akan selesai sehingga membuat kamu merasa percuma untuk memulainya. Iya Bu, saya jadi kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi itu yang membuat kamu semakin sulit untuk mulai ya, bahkan untuk langkah kecil sekalipun. Iya Bu, benar. Selain rasa malas dan pikiran seperti itu, apa ada hal lain yang kamu rasakan? Mungkin perasaan lain yang muncul ketika kamu menghadapi tugas-tugas itu. Kadang saya merasa tertekan Bu, apalagi saya ini kan sudah kelas 12, jadi banyak tuntutan, jadi saya merasa terbebani gitu Bu. Kamu merasa tertekan dan banyaknya tuntutan sebagai siswa kelas 12 dan itu buat kamu merasa terbebani. Iya Bu, saya jadi seperti tidak kuat menjalani semuanya. Kamu merasa kayak kewalahan ya, seolah-olah semua ini terlalu berat untuk kamu hadapi sendirian. Iya Bu, kadang saya juga merasa ingin menyerah. Ibu bisa merasakan betapa beratnya yang kamu alami sekarang. Kamu nggak cuma ngadapin tugas, tapi juga perasaan lelah, tekanan, dan kehilangan semangat secara bersamaan. Iya Bu, saya jadi merasa tidak seperti diri saya yang dulu. Kamu kangen diri kamu yang dulu ya, yang mungkin lebih semangat, lebih bertanggung jawab, dan lebih percaya diri. Iya Bu, jujur saya ingin seperti dulu lagi. Nah, itu nunjukin kalau kamu sebenarnya di dalam diri kamu masih ada keinginan untuk berubah dan kembali ke kondisi yang lebih baik. Iya Bu. Makasih ya Mutia, kamu udah berani menceritakan semua ini dengan jujur. Tidak mudah untuk membuka hal seperti ini dan ibu sangat menghargai usaha kamu. Iya Bu, saya merasa agak lega setelah saya bercerita. Ibu senang dengar, berarti dengan cerita kamu mulai merasa sedikit lebih ringan. Iya Bu. Kalau ibu coba rangkum sementara dari cerita kamu merasa sedih karena sering dimarahi guru, lalu muncul rasa malu dan tidak percaya diri. Kemudian kamu juga mengalami kelelahan, tekanan, kehilangan motivasi, sehingga tugas-tugas menjadi tertunda dan akhirnya menumpuk. Apakah rangkuman ibu ini sudah sesuai dengan apa yang kamu rasakan? Iya Bu, itu sudah sesuai sekali dengan yang saya rasakan.
Baik, berarti kita sudah mulai memahami gambaran nih dari apa yang kamu alami saat ini. Nah, nanti kita bisa pelan-pelan melihat lebih dalam lagi supaya kamu bisa semakin memahami diri kamu sendiri. Tadi kamu sempat bilang kalau kamu sedang menghadapi ujian, tapi di sisi lain kamu juga merasa capek duluan, lelah duluan ya sebelum mengerjakan tugas. Sepertinya di dalam diri kamu ada dua hal yang sedang berjalan bersamaan ya. Satu sisi kamu tahu bahwa belajar itu penting dan ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Tapi di sisi lain, tubuh dan perasaan kamu seperti meminta untuk berhenti sejenak. Ibu mau memahami itu lebih dalam dari sudut pandang kamu. Ketika kamu berada di situasi seperti itu, apa yang biasanya paling kamu rasakan di dalam diri kamu? Iya Bu, setiap kali saya ingat tugas ataupun belajar, saya sebenarnya tahu itu penting, apalagi sekarang saya sudah mau ujian. Tapi setiap kali saya mau mulai, rasanya badan saya sudah capek duluan Bu. Pikiran saya juga rasanya penuh sekali. Saya jadi malah memilih untuk tidur. Awalnya saya pikir dengan tidur saya bisa lebih segar gitu Bu. Tapi setelah bangun saya malah merasa bersalah Bu. Seperti saya menyia-nyiakan waktu. Dan itu terus terjadi gitu Bu, berulang-ulang. Sampai saya merasa semakin tertinggal. Jadi setiap kali kamu mau mulai belajar, ada rasa lelah yang muncul lebih dulu, lalu kamu memilih istirahat dengan harapan bisa lebih baik. Tapi justru setelah itu muncul rasa bersalah karena waktu terlewat. Seperti ada siklus yang terus berulang dalam diri kamu ya. Lelah, istirahat, lalu merasa bersalah, dan kembali lagi ke situasi yang sama. Itu pasti melelahkan, bukan hanya secara fisik tapi juga perasaan. Ya Bu, saya merasa capek sekali, bukan cuma capek badan, tapi pikiran saya juga rasanya penuh terus gitu Bu. Kadang saya juga merasa kesal sama diri saya sendiri. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya tidak melakukannya. Jadi saya merasa seperti diri saya ini yang sekarang ini bukan diri saya yang dulu gitu. Ada rasa kesal kepada diri kamu sendiri ya. Mungkin karena kamu merasa ada jarak antara apa yang kamu tahu seharusnya kamu lakukan dengan apa yang benar-benar kamu lakukan sekarang. Dan itu buat kamu merasa seperti ada perubahan dalam diri kamu yang tidak kamu inginkan. Iya Bu, dulu saya termasuk siswa yang rajin. Saya selalu berusaha gitu Bu mengerjakan tugas tepat waktu. Bahkan saya sering merasa senang kalau bisa menyelesaikan tugas saya dengan baik. Tapi sekarang rasanya seperti saya tuh kehilangan semangat itu Bu. Saya jadi gampang lelah, gak fokus, dan akhirnya malah menunda-nunda. Kadang saya juga membandingkan diri saya yang sekarang dengan diri saya yang dulu, dan itu membuat saya semakin merasa tidak percaya diri Bu. Kamu membandingkan diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu, dan dari perbandingan itu muncul perasaan gak percaya diri ya. Seperti kamu melihat diri kamu yang dulu sebagai seseorang yang mampu nih, tapi sekarang kamu merasa nggak kayak gitu lagi. Nah, itu buat kamu merasa seperti kehilangan sesuatu yang dulu kamu miliki. Iya Bu, saya merasa seperti kehilangan diri saya sendiri. Saya juga jadi sering berpikir kalau saya seperti ini terus,
dari mana nantinya. Dan pikiran itu membuat saya takut, Bu. Saya takut sekali. Ada rasa takut yang muncul ketika kamu memikirkan masa depanmu, terutama kalau kondisi ini terus berlanjut. Sepertinya pikiran itu cukup sering muncul dan buat kamu merasa sangat terbebani. Ya, Bu, saya takut gagal saat saya ujian nanti. Saya sudah kelas 12 sekarang dan ini sangat penting buat saya. Tapi dengan kondisi saya yang sekarang ini seperti ini, saya merasa kalau itu tidak siap gitu, Bu. Saya takut nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Rasa takut gagal itu kuat banget ya dalam diri kamu. Sepertinya ujian itu bukan hanya sekedar ujian biasa, tapi memiliki arti yang besar bagi kamu, sehingga ketika kamu merasa tidak siap, rasa takut itu menjadi semakin terasa. Iya, Bu, bukan cuma soal ujian. Saya juga takut kalau saya gagal, orang tua saya akan merasa kecewa. Mereka sudah banyak, Bu, berharap sama saya. Mereka ingin saya berhasil. Nah, saya takut, Bu, kalau saya tidak bisa memenuhi harapan mereka. Mereka akan marah atau kecewa dengan saya. Jadi ada beban harapan dari orang tua juga yang kamu rasakan. Kamu ingin membuat mereka bangga dan tidak ingin mengecewakan mereka ya. Dan ketika kamu merasa nggak siap, itu buat rasa takut itu semakin besar. Iya, Bu, bukan cuma itu. Saya juga takut, Bu, dengan teman-teman saya. Kalau saya gagal, saya takut mereka akan melihat saya dengan berbeda gitu, Bu. Mungkin mereka akan menjauhi saya atau menganggap saya ini tidak mampu. Saya tidak ingin dianggap seperti itu, Bu. Jadi selain dari dalam diri kamu sendiri, ada juga kekhawatiran tentang bagaimana orang lain melihat kamu, terutama teman-teman kamu. Sepertinya kamu ingin tetap dipandang baik dan tidak ingin kehilangan posisi atau hubungan dengan mereka. Ya, Bu, saya merasa seperti ada tekanan, Bu, dari mana-mana. Dari diri saya sendiri, dari orang tua, bahkan dari lingkungan saya juga. Kadang saya merasa saya tidak kuat menghadapi semuanya secara bersamaan. Saya ingin istirahat, Bu, tapi saya juga tidak bisa benar-benar tenang saat istirahat karena saya tetap kepikiran gitu tentang tugas dan ujian. Jadi bahkan saat kamu mencoba untuk beristirahat nih, pikiran kamu tentang tugas dan ujian itu tetap ada. Seperti nggak ada ruang yang benar-benar buat kamu merasa tenang. Iya, Bu, rasanya seperti dikejar terus. Saya jadi lelah sekali dan akhirnya saya memilih untuk menghindar. Salah satunya ya dengan tidur tadi. Tapi setelah itu saya malah merasa bersalah lagi. Jadi tidak pernah benar-benar merasa lega. Kamu coba untuk menghindar untuk mendapatkan ketenangan, tapi justru setelah itu muncul rasa bersalah. Seperti apapun yang kamu lakukan, tetap ada rasa perasaan yang tidak nyaman yang mengikuti. Iya, Bu, itu yang membuat saya bingung. Saya merasa seperti tidak punya jalan keluar. Saya ingin berubah, Bu. Saya ingin kembali seperti diri saya dulu. Tapi saya tidak tahu, Bu, harus mulai dari mana. Saya butuh sesuatu yang bisa membuat saya semangat lagi, seperti motivasi, karena sekarang saya merasa sangat kosong gitu. Kamu merasa kehilangan semangat
dan seperti ada kekosongan dalam dirimu. Dan di saat yang sama kamu juga punya keinginan yang kuat untuk berubah dan kembali menjadi diri kamu yang dulu. Itu nunjukin kalau kamu sebenarnya masih ada harapan untuk diri kamu dan keinginan untuk bangkit ya. Ya Bu, saya sebenarnya tidak ingin terus seperti ini. Saya takut kalau saya tidak berubah, saya benar-benar akan gagal. Dan itu yang paling saya takutkan. Saya merasa waktu juga semakin dekat, jadi saya semakin panik. Ada rasa panik juga ya ketika kamu menyadari ujian semakin dekat. Seperti waktu berjalan tapi kamu merasa belum siap, dan itu buat tekanan dalam diri kamu semakin besar. Kalau ibu coba rangkum semua yang kamu ceritakan, kamu mengalami kelelahan dan kebosanan dalam aktivitas belajar yang sangat padat yang membuat kamu kehilangan semangat. Di sisi lain, kamu memiliki ketakutan yang besar akan kegagalan, baik karena harapan orang tua, pandangan teman, maupun harapan dari diri kamu sendiri. Semua itu buat kamu merasa tertekan, bingung, dan seperti terjebak dalam situasi yang gak mudah untuk kamu hadapi. Apakah itu sudah sesuai dengan apa yang kamu rasakan, Lydia? Ya Bu, itu semua benar. Saya merasa Ibu benar-benar memahami apa yang saya rasakan. Dan saya jadi sedikit lebih lega setelah menceritakan semuanya. Ibu benar-benar memahami apa yang kamu alami sekarang ya. Dari cerita kamu tadi, ibu bisa ngerasain kalau kamu lagi ada di posisi yang cukup melelahkan, kondisi yang melelahkan, baik secara pikiran maupun perasaan. Kadang emang ketika kita menjalani aktivitas yang itu-itu aja secara terus-menerus, apalagi dengan tekanan yang cukup tinggi seperti kamu di kelas 12 nih, ada rasa bosan dan jenuh, itu emang bisa muncul dengan sendirinya. Ibu juga pernah berada di situasi seperti itu, merasa jenuh, kehilangan semangat, bahkan sempat ngerasa gak menikmati apa yang sedang dijalani. Biasanya yang ibu lakuin saat itu adalah mencoba memberi ruang untuk diri sendiri. Misalnya dengan melakukan hal-hal kecil yang menyenangkan seperti berjalan-jalan santai, berkumpul dengan keluarga, atau sekedar melakukan aktivitas yang bisa membuat pikiran lebih segar. Tapi tentu aja setiap orang tuh punya cara masing-masing ya untuk menghadapi hal seperti ini. Dan ibu ingin mendengar dari kamu nih, menurut kamu sendiri, hal apa yang biasanya bisa membuat kamu merasa lebih semangat atau lebih ringan? Iya Bu, setelah saya pikir-pikir nih, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa membuat saya merasa lebih baik. Biasanya kalau saya lagi capek ataupun jenuh, saya suka mendengarkan musik Bu, apalagi kalau lagunya sesuai dengan suasana hati saya gitu. Saya rasa itu tuh bisa membantu saya gitu untuk merasa lebih tenang. Selain itu, saya juga suka jalan-jalan atau bermain dengan teman saya, walaupun cuma sebentar, tapi itu bisa membuat saya lupa dengan beban tugas yang saya rasakan. Nah, kadang saya juga suka nonton Bu, entah itu di rumah ataupun di bioskop, karena itu membuat saya bisa sedikit lebih lepas gitu dari pikiran saya tentang sekolah. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya hal-hal itu tuh cukup membantu saya Bu. Cuma belakangan ini saya jarang melakukannya.
Jadi mungkin itu juga yang membuat saya semakin jenuh. Ibu senang sekali kamu mulai menyadari hal-hal yang sebenarnya bisa membantu kamu merasa lebih baik. Nah, itu nunjukin kalau kamu cukup mengenal diri kamu sendiri, Mutia. Dari yang kamu ceritakan tadi, kamu udah punya beberapa cara nih untuk mengembalikan semangat kamu, kayak mendengarkan musik, jalan-jalan dengan teman, dan nonton. Sekarang ibu mau ngajak kamu berpikir lebih jauh. Kalau kamu udah tahu hal-hal yang bisa buat kamu lebih semangat, menurut kamu sendiri nih, apa yang bisa kamu lakukan ke depan supaya rasa jenuh itu nggak terus-terusan berlanjut dan kamu bisa mulai kembali mengatur aktivitas belajar kamu? Iya Bu, kalau saya pikirkan sekarang, sebenarnya saya perlu mulai mengatur ulang kegiatan saya, karena selama ini saya merasa semuanya tidak teratur. Saya sering menunda tugas karena merasa capek, tapi di sisi lain, saya juga tidak benar-benar memberikan waktu untuk diri saya sendiri untuk istirahat dengan cara yang menyenangkan gitu. Jadi mungkin kedepannya saya ingin mencoba membuat jadwal belajar yang lebih teratur, tapi tidak terlalu memaksakan diri juga. Misalnya, mungkin saya bisa membagi waktu belajar saya menjadi beberapa bagian kecil supaya tidak terasa berat. Lalu di sela-sela itu saya bisa memberi waktu untuk diri saya sendiri, seperti mendengarkan musik atau melakukan hal-hal lain yang saya suka. Nah, selain itu saya juga ingin mencoba untuk tidak menunda tugas lagi Bu. Walaupun mungkin awalnya berat, tapi saya ingin mencoba mulai sedikit dulu daripada tidak sama sekali. Jadi untuk mengatasi rasa jenuh itu saya juga ingin tetap punya waktu untuk refreshing, misalnya jalan-jalan dengan teman di akhir pekan. Mungkin tidak terlalu sering, tapi cukup gitu untuk membuat saya merasa tidak tertekan terus menerus. Nah, saya juga merasa kalau saya bisa menyeimbangkan antara belajar dan waktu untuk diri sendiri, mungkin saya bisa lebih semangat lagi seperti dulu. Ibu benar-benar menghargai cara kamu berpikir sekarang, ya. Kamu sudah bisa melihat kondisi kamu dengan cukup jelas dan mulai merancang langkah-langkah yang menurut ibu sangat baik dan realistis. Kamu gak cuma pengen berubah, tapi juga sudah mikirin bagaimana caranya, dan itu adalah hal yang sangat penting. Ya Bu, saya juga merasa lebih jelas sekarang setelah saya mencoba menjelaskan sendiri. Tadi saya merasa bingung dan seperti tidak tahu harus bagaimana, tapi setelah dipikirkan lagi pelan-pelan, ternyata saya tuh sebenarnya tahu apa yang harus saya lakukan. Hanya saja mungkin saya selama ini tidak benar-benar memikirkannya dengan serius. Saya juga sadar kalau saya terus menunda, masalahnya akan semakin besar dan itu justru membuat saya semakin tertekan. Jadi saya ingin mencoba berubah sedikit demi sedikit Bu. Tidak langsung sempurna, tapi setidaknya saya mulai dari hal-hal kecil. Saya juga ingin membuktikan ke diri saya sendiri kalau saya tuh masih bisa seperti dulu, bisa bertanggung jawab, bisa mengerjakan tugas, dan bisa berprestasi lagi. Ibu bisa ngerasain tekad kamu sekarang, dan itu datangnya dari diri kamu sendiri, bukan karena paksaan. Dan itu sangat berarti
untuk diri kamu sendiri. Menurut kamu, dari semua rencana yang sudah kamu pikirkan tadi, langkah pertama apa yang paling ingin kamu mulai untuk kamu rencanakan setelah sesi ini selesai? Kalau untuk langkah pertama, saya ingin mulai dari hal-hal yang paling sederhana dulu. Mungkin nanti sebelum sekolah saya akan mencoba langsung mengerjakan satu tugas yang selama ini saya tunda. Walaupun tidak langsung selesai semuanya, mungkin saya juga ingin mulai membuat jadwal belajar sederhana untuk beberapa hari ke depan, supaya saya tidak lagi bingung harus mulai dari mana. Nah, selain itu saya ingin mulai mengurangi kebiasaan menunda saya. Misalnya kalau ada tugas, saya akan mencoba langsung menyisir sedikit daripada menunggu sampai nanti. Dan untuk menjaga semangat saya juga, saya akan tetap memberi waktu untuk diri saya sendiri, seperti mendengarkan musik setelah belajar, supaya saya tidak merasa terlalu terbebani. Saya tahu ini mungkin tidak langsung mudah, tapi saya ingin mencoba menjalankannya secara perlahan. Ibu lihat rencana kamu sudah sangat jelas nih, dan yang paling penting itu datangnya dari kesadaran diri kamu sendiri. Apa kamu benar ngerasa siap untuk menjalankan rencana tersebut dengan sungguh-sungguh? Iya Bu, saya merasa lebih siap sekarang. Mungkin sebelumnya saya merasa malas dan tidak punya arah, tapi sekarang saya merasa lebih tahu apa yang harus saya lakukan. Saya memang belum yakin sepenuhnya apakah saya bisa langsung konsisten, tapi saya ingin mencoba dengan sungguh-sungguh. Karena saya juga tidak ingin terus berada di kondisi seperti ini. Saya ingin kembali menjadi diri saya yang dulu, yang lebih semangat dan bertanggung jawab. Saya juga ingin membuktikan bahwa saya bisa berubah, terutama untuk diri saya sendiri. Bagus, Ibu sangat menghargai kejujuran dan niat kamu itu ya. Dan Ibu percaya kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Bu, saya merasa lebih ringan sekarang. Saya juga merasa lebih percaya diri setelah menetapkan semua ini dan menemukan rencana yang ingin saya lakukan. Saya tahu ini masih proses, tapi saya ingin benar-benar menjalankannya. Saya ingin mulai belajar lebih giat lagi supaya saya bisa mengejar ketinggalan saya gitu Bu. Dan semoga saya bisa kembali meraih prestasi seperti dulu. Saya juga ingin menghadapi ujian nanti dengan lebih siap dan tidak merasa takut seperti sekarang. Saya akan berusaha Bu, pelan-pelan, tapi saya ingin konsisten. Senang sekali Bu Tia dengar kamu semangat seperti ini. Itu menunjukkan kalau kamu udah mulai menemukan kembali kekuatan dalam diri kamu. Iya Bu, saya juga merasa seperti menemukan kembali semangat saya sedikit demi sedikit. Saya harap saya bisa benar-benar menjaga ini dan tidak kembali seperti sebelumnya. Untuk sekarang, saya rasa apa yang saya sampaikan sudah cukup Bu, dan saya merasa sangat terbantu dengan sesi ini. Mutia, nggak kerasa nih dari awal kita bicara berbincang sampai sekarang waktu kita hampir selesai. Berhubung waktu kita yang sudah mendekati akhir, gimana kalau kita perlahan mengakhiri sesi konseling kita hari ini?
Sebelum itu, Ibu mau mengajak kamu untuk melihat kembali apa aja yang udah kita bicarakan bersama, supaya kamu bisa lebih memahami perjalanan kamu dalam sesi ini. Di awal tadi, kamu datang dengan perasaan yang sedih karena sering dimarahi oleh guru-guru, dan itu buat kamu ngerasa nggak nyaman, bahkan sempat ngerasa takut untuk berada di kelas. Kemudian dari cerita kamu, kita sama-sama memahami bahwa hal tersebut terjadi karena kamu sedang mengalami rasa jenuh dan kelelahan akibat jadwal belajar yang sangat padat, mulai dari sekolah, les, hingga tugas di rumah. Kamu juga sempat mengungkapin bahwa kamu kehilangan semangat belajar yang dulu kamu miliki, dan itu buat kamu merasa berbeda dari diri kamu yang sebelumnya. Di sisi lain, kamu juga ngerasain ketakutan yang cukup besar, terutama tentang kemungkinan gagal dalam ujian, bukan hanya karena ujian itu sendiri, tapi juga karena adanya harapan dari orang tua dan kekhawatiran tentang bagaimana teman-teman melihat kamu. Dan dari semua itu kamu merasa tertekan, bingung, bahkan sempat merasa bersalah dalam setiap keputusan yang kamu ambil. Namun dalam proses kita tadi, Ibu lihat kamu mulai bisa memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Kamu juga udah mulai menemukan beberapa langkah yang ingin kamu lakukan, seperti mencoba mengatur waktu belajar dengan baik, memberi ruang untuk diri kamu beristirahat, atau melakukan hal yang kamu sukai seperti berjalan-jalan di akhir pekan, dan juga mencari cara agar belajar terasa lebih ringan, misalnya dengan mendengarkan musik saat mulai merasa bosan. Menurut kamu, apakah rangkuman dari Ibu ini sudah sesuai dengan apa yang kamu rasakan dan kamu pikirkan tadi? Iya Bu, saya rasa sebenarnya sudah sangat sesuai. Bahkan saya jadi lebih sadar sekarang tentang apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya. Nah, tadi waktu saya cerita, saya baru benar-benar menyadari Bu, kalau ternyata saya bukan malas, tapi memang sedang capek dan jenuh. Dan saya juga baru sadar kalau rasa takut saya itu besar sekali, sampai membuat saya semakin tertekan. Iya, Ibu juga tadi melihat itu, ya, kamu udah mulai memahami diri kamu dengan lebih jelas, dan itu adalah hal yang sangat penting, karena dari pemahaman itulah biasanya seseorang bisa mulai mengambil langkah yang lebih baik untuk dirinya. Ibu sangat menghargai proses yang sudah kamu lalui hari ini, karena kamu berani jujur dengan perasaan kamu dan mau melihat diri kamu sendiri dengan lebih dalam. Mutia, sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi hari ini, Ibu pengen ngajak kamu merefleksikan perasaan kamu, supaya kamu juga bisa melihat perubahan yang terjadi dalam diri kamu selama proses konseling ini. Kalau misalnya Ibu minta kamu menilai perasaan menggunakan skala dari 1 sampai 10, di mana angka 1 itu menunjukkan kamu merasa sangat tidak nyaman, sangat tertekan, dan angka 10 menunjukkan kamu merasa sangat lega, tenang, dan lebih baik. Kira-kira saat pertama kali kamu datang ke ruangan ini, kamu sedang berada di angka berapa? Kalau saat pertama datang, mungkin saya di angka 3 Bu, karena saya merasa sedih, takut, dan juga saya bingung harus yang mana. Di angka 3 ya. Berarti saat itu kamu benar-benar sedang berada dalam kondisi yang cukup berat, dengan perasaan yang sedih, takut, dan kebingungan yang cukup kuat. Terima kasih ya, kamu udah coba jujur menggambarkan perasaan kamu saat itu.
Sekarang setelah kita berbincang dan kamu sudah menceritakan banyak hal tentang diri kamu, kira-kira nih perasaan kamu sekarang berada di angka berapa? Sekarang mungkin di angka 7, Bu. Saya merasa jauh lebih lega, lebih tenang, dan tidak sedih tadi. Dari 3 ke 7 ya. Nah, itu perubahan yang cukup besar ya. Artinya dalam proses ini kamu sudah mengalami pergeseran perasaan ke arah yang lebih baik nih. Dari yang awalnya berat dan penuh tekanan, sekarang menjadi lebih lega dan lebih jelas. Menurut kamu sendiri, apa yang membuat perasaan kamu bisa berubah seperti itu? Karena saya bisa cerita, Bu. Sebelumnya saya cuma memendam sendiri, jadi rasanya berat. Tapi setelah saya cerita, saya jadi lebih mengerti diri saya sendiri, dan saya juga jadi tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Ibu bisa melihat itu juga ketika kamu mulai berani membuka diri dan memahami apa yang kamu rasakan, perlahan beban itu menjadi lebih ringan. Dan ketika kamu menemukan arah atau langkah yang kamu lakukan, itu buat kamu merasa lebih tenang dan tidak lagi bingung. Ibu percaya dengan pemahaman yang kamu miliki sekarang, kamu punya kemampuan untuk menjalankan rencana yang sudah kamu buat tadi. Memang mungkin gak selalu mudah ya di awal, tapi selama kamu menjalaninya secara perlahan dan konsisten, ibu yakin kamu bisa melakukannya. Yang penting kamu gak perlu memaksakan diri secara berlebihan, tapi tetap berusaha dengan cara yang lebih seimbang antara belajar dan istirahat. Iya, Bu, saya akan mencoba pelan-pelan. Saya tidak mau terus seperti ini. Saya ingin kembali semangat lagi. Nah, itu niat yang sangat baik ya Mutia. Ibu sangat mengapresiasi keinginan kamu untuk berubah. Dan ingat, perubahan itu nggak harus langsung besar. Yang penting kamu mau memulai dengan langkah kecil tapi konsisten. Baik, kalau gitu untuk sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Mutia. Ibu mau kamu tahu bahwa kamu selalu punya tempat di sini untuk bercerita. Jadi kapanpun kamu merasa membutuhkan bantuan, ingin berbagi cerita atau merasa kesulitan, kamu nggak perlu ragu untuk datang kembali menemui ibu. Ya, Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Saya merasa sangat terbantu setelah berbicara dengan Ibu. Saya jadi lebih mengerti diri saya sendiri, dan saya juga merasa lebih ringan sekarang. Saya akan mencoba menjalankan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Kalau begitu, saya permisi ya, Bu. Saya ingin kembali ke kelas. Iya, sama-sama ya. Ibu juga berterima kasih banget sama kamu udah mau nih terbuka dan mempercayakan cerita kamu tadi kepada ibu. Nah, silakan kembali ke kelas ya. Semoga hari kamu berjalan dengan baik, jaga kesehatan dan semangat selalu. Baik, Ibu.